fungsional yang pertama itu ada jamu kunyit asam. Alat dan bahannya itu ada kunyit, gula merah, asam jawa, garam, gula pasir sendok, pisau, panci, ulekan, serta gelas atau cangkir. Sedangkan langkah pembuatannya yang pertama, kupas kunyit lalu cuci hingga bersih. 2. Tumbuk kunyit menggunakan ulekan. 3. Rebus kunyit ke dalam panci dengan menggunakan api sedang. 4. Campurkan semua bahan ke dalam air yang sedang direbus. Kelima, kecilkan api dan tunggu hingga warnanya kecoklatan. 6. Jangan lupa untuk mencicipi rasanya. Yang ketujuh, selanjutnya matikan kompor dan masukkan jamu ke dalam gelas. Sedangkan manfaat jamu itu sendiri itu dapat mencegah peradangan, menurunkan resiko penyakit jantung, serta melindungi tubuh dari radikal bebas. Untuk makanan fungsional yang kedua itu ada tempe. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe itu 2 gelas atau 400 gram kacang kedelai kering kupas, 2 sendok makan cuka apel, 3/4 sendok ragi tempe. Sedangkan proses pembuatannya, yang pertama, rebus kacang kedelai selama 1 jam. 2. Tiriskan air dan kedelai setelah direbus. Gunakan handuk agar bisa menyerap air dengan baik. 3. Pastikan kedelai kering saat disentuh, jangan terlalu lembab. 4. Letakkan kedelai di dalam mangkuk kering. 5. Tambahkan cuka dan ragi, aduk rata. 6. Letakkan kedelai di wadah yang sudah dilubangi, bisa plastik atau daun pisang. 7. Inkubasikan kedelai selama 24-48 jam. 8. Periksa kedelai selama 12 jam. 9. Setelah 24 jam, hasil ragi tempe mulai menutup permukaan kedelai. Kemudian, kedelai akan menjadi padat yang diikat jamur putih. 10. Setelah proses selesai, tempe bisa ditaruh di dalam lemari pendingin. Sedangkan manfaat tempe itu sendiri, itu sumber protein dan tinggi kalsium, baik untuk sistem kekebalan tubuh dan menangkal radikal bebas dan sumber vitamin B12. Makanan fungsional yang ketiga itu ada yogurt. Alat dan bahannya itu 1 liter susu full cream, 2 gram plain yogurt dan bakteri hidup, pengocok telur, panci penutup, serta gelas. Sedangkan langkah pembuatannya, yang pertama, hangatkan susu dengan api sedang sambil diaduk terus dengan mengocok telur agar tidak mendidih. Yang kedua, jika atasnya sudah membentuk lapisan putih, matikan api. 3. Aduk terus susu dan tuang yogurt ke dalamnya. 4. Aduk rata supaya tidak menggumpal. 5. Masukkan ke oven hingga susu berbentuk padat dan kental, kurang lebih selama 4 jam. Manfaat dari yogurt itu sendiri itu dapat menurunkan tekanan darah, sumber mineral dan vitamin, serta melancarkan sistem pencernaan. Makanan fungsional yang keempat itu ada wedang jahe. Bahannya, yang pertama 1 ruas jahe, 1 buah gula merah, garam secukupnya, 300 ml air, 1 batang serai, 3 cm kayu manis. Sedangkan langkah-langkah pembuatannya itu bersihkan jahe dan iris tebal 2 cm, lalu iris gula merah. Tidak lupa untuk mencuci serai. 2. Siapkan panci untuk merebus air dan semua bahan. 3. Masukkan semua bahan secara bersamaan untuk direbus. 4. Masak wedang jahe hingga mendidih dan harum, jangan lupa untuk mencicipi. 5. Menunggu wedang jahe mendidih, siapkan gelas saji. 6. Setelah mendidih, saring air wedang jahe. 7. Wedang jahe siap disajikan. Sedangkan manfaat dari wedang jahe itu sendiri, yang pertama, membantu mengurangi reaksi alergi. 2. Dapat menurunkan berat badan. 3. Mencegah resiko penyakit jantung. 4. Meredakan nyeri sendi dan otot. 5. Meredakan nyeri haid pada perempuan. Makanan fungsional yang kelima itu ada tahu. Alat dan bahan. Alatnya yang pertama itu bak atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk mencetak tahu. 2. Tampah. 3. Tungku atau kompor. 4. Alat penghancur atau mesin giling atau blender. 5. Kain pengaduk. 6. Cetakan tahu. 7. Keranjang. 8. Wajan, dan 9. Kain sebagai saring. Bahannya, yang pertama itu ada kacang kedelai, yang kedua 1 gram batu tahu atau kalsium sulfat atau CaSO4 atau 3 ml asam cuka atau air perasan lemon. Yang ketiga itu air secukupnya. Langkah-langkahnya, yang pertama itu pilihlah bahan baku yang berkualitas, kemudian penyetiran menggunakan tampah. Yang kedua, selanjutnya kedelai dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih 6-12 jam. Yang ketiga itu usahakan kedelai benar-benar bersih agar tidak masam. Yang keempat itu kedelai dihancurkan sampai halus menggunakan blender. Yang kelima itu sari kedelai disaring sampai kedelai tidak tersisa lagi. Yang keenam, bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat. Ketujuh, kemudian tunggu hingga uap panasnya menghilang. Saring bubur kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan pembuat tahu.
dan aduk hingga rata. Sedangkan yang kedelapan itu adonan tahu dalam cetakan diperas agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis tak tersisa untuk mendapatkan ampas supaya kandungan airnya itu benar-benar habis. Yang kesembilan, setelah itu adonan tahu sudah dalam dipotong-potong sesuai dengan ukuran dan tahu pun siap untuk dipasarkan. Manfaat tahu itu sendiri, yang pertama itu mencegah osteoporosis, yang kedua itu mengurangi resiko diabetes, yang ketiga itu meregenerasi kulit.